Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di live akun Instagramnya Mahat Asy-Syafi'i Palangkaraya. Nah, kalau pekan-pekan kemarin tuh kan kita live bareng timnya Ivan atau tim laki-lakinya. Nah, pekan ini atau hari ini kita bakal live bareng tim akhwatnya atau tim perempuannya. Mungkin kan dari teman-teman banyak nih pertanyaan tentang kalau di Mahat Asy-Syafi'i itu ada nggak sih mahasiswinya gitu. Terus apa aja sih kendala-kendalanya sebagai perempuan yang kuliah di Mahat Asy-Syafi'i Palangkaraya, dan belajar bahasa Arab itu tuh seberapa penting sih untuk perempuan gitu. Nah, siang hari ini kita bakal ngobrol banyak bareng teman saya yang di sebelah ini. Nah, sembari live, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget langsung kirim ke kolom komentar di bawah ini. Jadi nanti insya Allah bakal kita jawab bareng teman saya yang di sebelah ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair, wa kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Nah, itu percakapan yang simple tapi perlu belajar juga. Nah, itu nanti kalau di Mahat Asy-Syafi'i itu bakal belajar hal-hal seperti itu. Teman saya ini insya Allah sudah soleha. Nah, beliau adalah lulusan tahun 2020 ya. Lulusan COVID. Lulusan jalur COVID. Boleh perkenalan dulu nih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Nadia Safarina. Asal saya dari Kota Sampit. Terus Saya masuk di Mahat ini pada tahun 2017 dan lulus di tahun 2020. Alhamdulillah. alhamdulillah lancar ya berarti ya. Terus tiap Alhamdulillah tahun lancar. tiap semester, masya Allah, ini sudah pasti ya, ini sudah teruji. Nah, kita bakal nanya-nanya banyak nih sama Kak Nadia hari ini. Nah, kalau teman-teman mau nanya jangan lupa langsung kirim di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelumnya tuh kakak lulusannya ini apa? Pesantren, SMA, SMK atau gimana? Saya dulu lulusan sekolah umum di SMA Negeri 3 Sampit, tidak dari pesantren. SMP-nya juga umum, SD juga umum. SD umum, SMP umum, SMA umum, Iya. tapi tetap bisa masuk di Mahat Asy-Syafi'i. Jadi untuk teman-teman yang lulusan dari sekolah biasa, termasuk kayak saya SMK, itu jangan minder untuk masuk ke Mahat Asy-Syafi'i. Jadi Mahat Asy-Syafi'i ini bukan cuma untuk lulusan pesantren ya Kak Nadia, Iya. untuk semua kalangan, untuk SMA, SMK, semuanya boleh masuk di sini. Gitu. Kalau dulu tahu Mahat ini dari mana Kak? Tahu dari Mahat karena saya punya kakak perempuan. Beliau tinggal di Palangkaraya dan suami beliau itu pernah kuliah di Mahat Asy-Syafi'i. Dan kebetulan saya kan udah mau lulus dari SMA, jadi ditawarin gitu. Pertama ditawarin itu kan saya nolak. Saya dulu niatnya lulus cuma mau kerja aja. Dan karena mungkin dorongan dari orang tua mau kuliah seperti kakak-kakak yang lain, jadilah akhirnya saya masuk di Mahat ini adalah jawaban dari semua kepasrahan saya. Tapi motivasi untuk Iya. masuk di Mahatnya apa Kak? Dalam hati saya itu pertama, walaupun kamu tidak menyukai disuruh untuk kuliah, paling enggak ini menjadi pengalaman pertama kamu dalam hidup. Jadi coba saja. Walaupun awalnya itu karena terpaksa, tapi di sela-sela itu saya punya beberapa teman yang memang mereka itu melanjutkan kuliahnya di pesantren dan mereka juga belajar bahasa Arab. Nah, dan disitulah keinginan saya sedikit untuk melanjutkan pendidikan belajar bahasa Arab di Mahat Asy-Syafi'i. Awalnya coba-coba tapi lama-lama beneran serius akhirnya dijalani di sini Kak ya, sampai akhirnya bisa lulus dengan waktu yang tepat berapa Kak? Berapa tahun? Sebenarnya berapa ya? 2,5 tahun targetnya itu. Tapi
karena ada kendala dan saya pernah satu kali roship. Jadi saya ngulang di semester yang sama dan alhamdulillah saya bisa melewati semuanya. Dan di sini tuh meskipun kita harus mengulang, itu sama sekali nggak mengurangi semangat kita Kak ya. Karena di sini tuh dosen-dosennya itu selalu nyemangatin kita untuk terus belajar, semangat kayak gitu Kak ya. Benar banget. Nah, terus apa namanya yang buat Kakak nyaman dan akhirnya mau serius di belajar bahasa Arab di Mata Syafi'i ini apa? Pertamanya kan belajar itu saya waktu masuk Tamhidi, gedung ini belum ada, belum dibangun. Di mana dulu Tamhidinya? Di situ di di situ lah ya. yang sekarang jadi asrama Ikhwan. Dulu saya belajar masuk kelas Tamhidi di situ bersama teman-teman angkatan saya. Saya mencoba untuk memang ibaratnya semangat aja dulu ikut belajar, insya Allah mudah. Ternyata saya di sini menemukan dosen-dosen yang baik, dosen yang luar biasa. Iya, dosen yang luar biasa yang bisa memotivasikan saya untuk bisa lebih semangat lagi. Apalagi teman-teman saya itu rata-rata di atas saya semua umurnya, ada yang sudah berkeluarga gitu. Jadi mereka aja bisa semangat, kenapa saya tidak? Ada yang udah punya anak, Iya. Nah di sini tuh juga teman-teman, kalau teman-teman udah nikah terus kalau nanti punya anak kayak gimana, tenang aja, di Mata Syafi'i ini nggak melarang untuk teman-teman misalkan mau bawa anak selama itu tidak mengganggu proses pembelajaran, itu boleh aja kayak gitu. Dan enaknya tuh selalu punya teman-teman yang support, ya nggak, anak-anaknya sering dijagain ya kayak. Jadi kalau ada teman-teman jadi rame, ada yang mau hibur juga. Dan saling menyemangati. Jadi kalau pas lagi capek-capeknya belajar, lagi banyak tugas, itu selalu banyak teman-teman dan dosen-dosen yang nyemangatin gitu kan. Iya. Terus kakak kan dari Sampit nih. Kakak di sini tinggal di? Oh, saya di sini asrama dari awal masuk sampai lulus. Alhamdulillah saya sangat betah di asramanya. Oh, ada asrama mahat khusus perempuan. Jadi ada yang khusus laki-laki, ada juga yang khusus perempuan Kak ya. Itu enak banget ya suasananya ya. Tempatnya juga luas untuk ukuran rumah kayak gitu, ukurannya besar ya. Di situ orang-orangnya juga nyaman ya. Iya. Karena saya juga merasa tinggal sendiri itu nggak enak. Dan situ rame banget orang. Iya, kalau sendiri itu kan bisa gila sendiri. Minimal berdua Kak ya. Sudah berdua? Oh belum. Terus nih Kak, kalau menurut Kakak nih, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa? Pertama masuk gedung ini, tulisan yang pertama kali saya lihat adalah tulisan perkataan dari Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia itu bagian dari agama kalian. Nah, kita itu gimana merasanya kalau sesuatu yang hilang dari diri kita itu nggak enak kan rasanya. Apalagi agama kita, agama Allah yang akan menjadi penyelamat kita nanti. Kalau kita cuma tahu sekedar tahu-tahu sholat tapi nggak paham apa maknanya dari yang kita, apa makna Al-Fatihah, tiap ayatnya, ayat-ayatnya dan hadis-hadis juga pentingnya. Gimana ya? Allahu yakhluqu may yasha wa yakhtaru ma yasha. Allah itu menciptakan sesuatu apa yang dia kehendaki dan memilih sesuatu apa yang seperti Allah itu kan Maha Agung, Maha Mulia. Pasti sesuatu yang Allah pilih itu Allah muliakan dan Allah agungkan. Seperti Allah memilih beberapa manusia dari kebanyakan manusia untuk memimpin umatnya, yaitu para nabi dan rasul. Dan Allah juga memilih dan memuliakan beberapa tempat dari banyak tempat di dunia ini, yaitu 2 tanah suci. Dan Allah juga memilih dan memuliakan waktu-waktu di banyak waktu, yaitu
di waktu hari Jumat, di hari Arafah, di waktu hujan, di sepertiga malam, Allah memuliakannya. Nah, dari sekian ribu bahasa yang ada di dunia ini, Allah memilih bahasa Arab. Maka dari itu bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling tua, bahasa yang paling indah, bahasa yang menenteramkan jiwa, yang kosakatanya sangat banyak. Dan bahasa Arab itu adalah, bahasa Arab itu gimana ya? Bahasa Arab itu bukan jalan dari beberapa jalan untuk memahami agama, tapi bahasa Arab adalah satu-satunya jalan, gak ada jalan lain untuk memahami agama kita sendiri. Begitu. Penting banget tuh kayak Iya, bahasa Arab. penting banget. Jangan kayak itu, pernah nonton nggak yang viral itu kan, yang sandal tuh kanan sama kiri, terus tulisannya itu sebenarnya maknanya cuma ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, tapi karena kita kurang belajar bahasa Arab itu malah heboh bilangnya itu ayat-ayat apa, tulisan Arab kok diinjak gitu, padahal itu artinya iya. ya cuma ini, yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, biasa aja gitu. Itu kan. biasanya ya yang awam itu melihat kata-kata yang dituliskan Arab, itu Allah pasti dia selalu mikir itu udah ayat. Benar. Padahal kalau orang mau tinggal di Arab itu ya semuanya tulisannya bahasa Arab. Semuanya Ya. tulisan Arab. Di WC juga jagalah Iya. kebersihan, itu kan makanya bahasa Arab lagi sana. Iya. Terus kalau orang Indonesia ke sana gitu tiba-tiba, wah apa ini gitu. Diketawain orang ya gitu ya. Nah, makanya perlu banget belajar bahasa Arab supaya kita nggak memalukan diri sendiri. Iya. Selain juga ya itu tadi kita bisa lebih memahami tentang ayat-ayat Al-Quran yang pastinya itu menambah kecintaan kita kayak pada agama Allah tadi. Karena iya bahasa Arab itu kan satu kata itu banyak maknanya, Iya, bisa dikembangkan banyak maknanya. Bener banget. Jadi tuh kalau menurut aku bahasa Arab itu bahasa yang paling luas. Iya. Jadi kalau satu kata itu maknanya ketika didudukan seperti ini itu beda artinya, Iya, didudukan beda seperti ini artinya. beda lagi gitu kan. Ya kayaknya nggak ada bahasa yang bisa seluas itu maknanya. Dan juga ya, dari kesekian ribu bahasa, beberapa ratus diantaranya itu sudah dihapuskan dan sudah terlupakan bahasa yang ada di dunia. Tapi hanya satu bahasa tertua di dunia ini yang masih dihidupkan oleh Allah sampai sekarang, Itu bahasa Arab. yaitu bahasa Arab. Aduh, jari-jari zaman dulu kan ya. Iya, dari zaman Nabi Hud Nah, sampai kepada zaman Nabi Muhammad. sampai pada sekarang, dan itu maknanya nggak berubah. Iya. Maknanya tuh tetap seperti itu gitu. Dan makanya Al-Quran pun salah satunya diturunkan pakai bahasa Arab karena itu memang bahasa yang nggak berubah sama sekali gitu, kayak makanya istimewa. Jangan menjadi orang Islam yang asal Islam aja gitu. Iya. Nggak tahu, nggak paham, Iya. nggak memahami lah seluk-beluknya tentang Islam itu seperti apa. Memang betul salah satu-satunya jalan untuk kita memahami agama kita sendiri itu cuma bahasa Arab. Karena itu artinya tuh dalam banget kalau udah kita paham bahasa Arab. Ketika membaca Al-Quran itu aja kan, makanya ada kayak syekh-syekh yang nangis kalau ketika ngaji, karena mereka sudah paham banget gitu. Mereka kayak. sudah paham dan mendalami ayat tersebut. Nah, kita juga di sini nggak cuma belajar bahasa Arab aja, kita juga di sini ada tafsir, ada juga hadis gitu, kayak apa aja kayak di sini coba. Ada tauhid. Jadi nggak cuma belajar bahasa Arab gitu doang, banyak banget di sini ya kayak pelajarannya. Terus kalau kendala-kendala kakak selama belajar di sini kan kakak dari SMA, dari ya sekolah umum lah, masuk ke Mahat, kendala-kendalanya apa tuh kak? Kendalanya itu di saat ini pengalaman saya ya. Saya dulu itu ada ditawarkan bekerja mengajar. Dan mengajar itu saya nikmati. Sampai akhirnya saya itu nyaman. Nah, dan inilah saya merasa prioritas pertama saya yaitu ingin belajar bahasa Arab terombang-ambing dengan pekerjaan saya sendiri. Di situ ada teman yang menasehati, tetap memberi semangat. Tetapi karena memang penyesalan saya sendiri ya, saya mengakhirkan mereka. Ya udahlah, ini gampang aja. Sesuatu itu bisa cepat dihafal, dipahami kalau di waktu yang mendesak. Itu sangat
pemikiran yang sangat salah. Nggak nempel hafalannya tuh Kak, paling Iya. cuma nempel pas waktu itu. Iya. Setelahnya itu kalau keluar dari ruangan tuh udah hilang nih hafalannya. Gimana ya, kita ini kan menuntut ilmu, berusaha juga taat kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang nggak suka dari itu, entah itu datang dari hawa nafsu kita sendiri, mulai bosan, Capek dengan tugas-tugas. iya capek dengan tugas-tugas. Apalagi kalau ada mufradat yang nggak ingat. Iya, ada yang juga ditegur sama dosennya, dia malah menganggap bahwa dosennya itu nggak sayang sama dia, padahal sebaliknya justru orang yang menegur itu tanda dia tuh sayang. Sama kita. Nah itu tadi kendala-kendalanya kayak gitu kayak, tapi alhamdulillahnya karena lingkungannya pun orang-orang yang soleha, jadi Iya. selalu mensupport kita, kayak dosen-dosen juga. Kalau di sini luar biasa, dosen-dosennya tuh ketika kita lagi capek-capeknya atau kita mulai belok gitu ya, itu selalu dosen-dosennya tuh ngasih semangat, ngasih semangat ke kita yang nggak capek-capeknya lah gitu ya. Dosen yang perempuan maupun dosen yang laki-laki, semuanya tuh sayang banget. Aku selama sekolah dari zaman TK, SD, SMA sampai sekarang itu baru ngerasain yang memang bener-bener itu disayang banget. Iya. Di tempat kita belajar tuh kok kayak anak, kayak gitu, memang diperlakukan kayak anak banget. Iya. Belum pernah sih aku nemuin sekolah-sekolah kayak gitu dari zaman dulu. Ya bener nggak kayak? Iya. Ini udah kayak bener-bener jadi orang tua kedua. Dan bahkan tuh kalau kita lagi ada apa-apa bisa juga konsultasi gitu kan, konsultasi masalah pribadi, misalnya kita lagi capek belajar, ustazah yang ini anak nggak paham, itu selalu dijelasin sampai benar-benar paham. Jadi kita di sini bukan cuma dituntut untuk naik level, untuk naik kelas, untuk naik semester, tapi juga kita di sini harus paham, karena tujuan kita untuk mengajarkan umat lagi kayak bahasa Arab. Iya. Dosen-dosennya juga menunjukkan akhlak yang baik untuk dicontoh, karena kan guru-guru kita adalah teladan kita. Salah satu prinsip dari perkataan seorang dosen di sini, mereka itu di sini tidak membentuk orang itu menjadi seperti bunga, tetapi membentuk menjadi sebaik-baik berlian di muka bumi ini. Insya Allah. Iya. Nasihat yang paling berkesan nih Kak dari dosen-dosen tuh apa aja untuk kakak nih? Gimana ya? Banyak banget ya kayak. Banyak banget. Semua hal yang di sini yang saya lakukan di Mahat ini adalah hal yang sangat mengesankan. Karena perjalanannya step by stepnya itu tuh berkesan banget ya, jatuh bangunnya, capek-capeknya. Apalagi kalau kayak kita dari nol ini kan memang nggak ada gambaran bahasa Arab itu kayak gimana sih gitu. Buka kitab tuh langsung bahasa Arab semua, kayak nggak ada translate-nya. Gimana ini cara bacanya? Tapi alhamdulillah di sini dosennya sabar banget. Iya, sabar menuntun kita, mengajarkan kita mengaji juga. Ya Allah. Jadi di sini tuh selain lulus dengan kita bisa bahasa Arab, juga dengan Al-Quran yang baik, dengan bacaan Al-Quran yang baik, gitu Kak ya. Iya. Jadi di sini nih memang benar-benar luar biasa. Ya untuk teman-teman yang mungkin nih yang nonton sekarang belum daftar, itu harus banget daftar di Mahat. Karena tempat belajar bahasa Arab di sini nih beda banget daripada yang lain. Kekeluargaannya, pokoknya antara dosen sama mahasiswa-mahasiswi itu tuh bukan kayak guru, bukan apa ya, nggak terlalu banyak sekat. Jadi sekatnya tuh ya kita memang masih sopan santun dengan beliau, tapi untuk kayak kita lagi ada masalah tuh beliau tuh selalu merangkul. Pokoknya luar biasa deh. Untuk dosen-dosen di Mahat itu masya Allah, semoga setiap ilmu yang diajarkan kita tuh jadi amal jariah semua kayak. Insya Allah. Nah terus kalau pengalaman yang paling berkesan dari semua tuh kan semuanya berkesan kayak, tapi pasti ada pengalaman yang paling berkesan tuh apa? Gimana ya? Yang paling berkesan ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang ada diadakan oleh Mahat. Salah satunya belajar di seperti biasa juga itu sangat berkesan sih menurut saya. Ya? Iya. Dengan macam-macam metode pelajaran yang dibawakan oleh masing-masing dosen itu sangat menyenangkan, apalagi diseling-seling dengan permainan yang itu tak lepas dari berbahasa Arab. Iya, kayak dulu tuh
waktu tamhidi, jadi pernah pembelajaran adat makdud itu kan kalau menurut aku tuh agak susah gitu kan ya. Nah jadi salah satu ustazah itu main games, jadi main gamesnya itu adat makdudnya itu dipisah-pisah kayak gitu kan, terus kami berdua itu disuruh cepet-cepetan, ada 2 kelompok, 1 kelompok berdua. Nah itu cepet-cepetan, misalkan beliau bilang apa itu kamu harus benar adat makdudnya. Nah dari situ tuh jadi banyak paham juga, jadi pembelajaran itu asik gitu. Terus kita juga ada rihlah itu perjalanan gitulah ya. Kita waktu tak lepas dari mengingat-ingat sambil murojaah apa yang sudah dipelajari. Banyak ya Kak dulu lombanya, ada lomba mujam, kamus, terus lomba apa? Kita dulu satu tim ya rasanya. Iya. Lomba apa dulu Kak? Lomba hadis. Lomba hadis. Nah, lomba hadis. Jadi walaupun kumpul-kumpul rame-rame itu lombanya berfaedah banget. Lombanya ngapalin hadis gitu kan. Jadi kita ada hafalan hadis. Nah, itu dari level-level dari kakak tingkat itu harus inget lagi gitu, jadi sambil murajaah gitu kayak. Iya, sambil murajaah. Kita dulu juara berapa sih hadis? Juara 1 dah. Juara 1 ya. Apa ya, kita yang kalah ya? Kalau anak sih cuma ikut hadis doang. Oh, kalau anak ikut tiga-tiganya. Ya, hadis sama apa satunya? Oh iya. Hafalan. Iya, hafalan Quran. Hafalan Quran. Nah, itu hafalan Quran ini lupa juara berapa. Karena kalau anak sih hafizah, anak ngikut aja. Ngikut aja gitu. Nah, kita coba buka-buka pertanyaan kayak dari teman-teman. Jadi aku tuh ada pasang status di WhatsApp sama di IG juga. Jadi ada beberapa teman, lumayan banyak sih menurut aku nih, banyak pertanyaannya. Boleh nanti kita bantu jawab, Kak Nadia bantu jawab ya. Kalau di live-nya ada nggak? Kita coba buka. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita ke sini aja ya, ke WhatsApp. Nah ini, nah kan di Mahat itu kan kita ada hafalan Quran kayak. Jadi kalau lulus dari Mahat itu insya Allah kita punya hafalan 2,5 juz. Insya Allah asal kita benar-benar. Nah itu tips menghafal Al-Quran versi Kak Nadia itu gimana? Mungkin bahasanya metode menghafal ya. Ya, metode menghafal. Kalau saya sendiri sih, saya lebih enak menghafal itu dikala sendirian. Lalu coba main sambung ayat dengan teman-teman. Teman-teman sambil baca, buka mushaf, lalu saya melanjutkan. Ya begitu. Kalau misalnya kita cuma menghafal, nanti kalau nggak di murojaah sama teman, jadi lupa lagi. Jadi gitu. Jadi gini juga, kita sebelum mulai menghafal, kita mulai membaca dulu berkali-kali, kita perbaiki harokat dan panjang pendeknya. Apakah sudah memenuhi kaidah tajwid? Kalau sudah, kita mulai memahami maknanya dengan melihat, mungkin ada mushaf yang ada terjemahannya. Itu adalah untuk mengikat ingatan untuk menghafal ayat per ayat Al-Quran. Jadi insya Allah nggak lupa, akan selalu ingat dan diulang-ulang. Kuncinya itu istiqomah. Kalau mau sehari mau nambah 1 ayat, coba dulu. Kalau bisa nambah 2 ayat, alhamdulillah bisa. Jadi lanjut terus, jangan lupa dimurajaah sama teman. Hafalannya juga jangan mendadak Kak ya, besok setoran hafalan, malam ini baru ngapalin semua ayat gitu kan. Dari subuh. Itu meskipun meskipun kita ketika setoran tuh hafal, keluar dari ruangan itu yakin bakal hilang. Coba aja. Jadi itu memang harus istiqomah continue gitu kayak tiap hari hafalan, sering-sering murojaah gitu kayak. Terus juga minta sama Allah gitu kayak. Karena kan itu ayat-ayat Allah, jadi kita penting banget untuk minta sama Allah. Nih, ada pertanyaan dari Windia. Kak, gimana cara ngatasin supaya kita tetap istiqomah dalam belajar? Gimana tuh Kak? Gimana ya? Kita tuh sebenarnya sendiri itu kan nggak enak. Mencoba hal-hal yang gimana gitu sendiri nggak enak. Jadi kita itu perlu teman yang memaksa kita. Kita bisa juga kita minta ingatkan sama teman, ini nanti jam ini suruh aku ngaji ya, kalau aku nggak mau paksa aku ya, kayak gitu. Dipaksa aja.
karena sesuatu itu kalau nggak dipaksakan dulu nggak jadi. Kalau supaya jadi habits tuh harus dipaksakan dulu kayak. Iya. Jadi kemarin tuh aku ada baca juga. Jadi kalau kita mau bikin habits kayak tadi kan, kalau kita tuh habits tuh istiqomah. Iya. Maksudnya ketika kita pengen punya habits untuk baca Quran atau apa, kita paksakan dulu selama 40 hari continue. Jadi 40 hari itu tiap hari baca Quran, misalkan sehari 5 ayat gitu kayak, sehari 5 ayat hafalan. Nah itu continue sampai 40 hari. Insya Allah nanti tuh akan jadi habits, bakal jadi kebiasaan gitu. Kayak kita maksiat juga tuh nggak kerasa gitu kan ya, itu continue kan Kak. Contohnya kayak apa ya, yang simple lah, nonton Korea itu kalau sudah level 1 episode 1 itu bakal continue tuh tiap hari nggak kerasa 20 episode berarti 20 hari. Nanti lanjut lagi kepada apa namanya judul berikutnya gitu kan ya Kak. Iya. Jadilah 40 hari Anda nonton Korea. Karena rasa penasaran itu selalu muncul. Tapi cobalah rasa penasaran kita itu bagaimana kalau aku menghafal surah ini ya kayak gitu. Sama tadi kayak kakak itu lihat terjemahnya. Iya. Karena itu bakal bikin lebih beda rasanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Zainab. MMI Zain ya. Kak, gimana sih supaya menghilangkan malas dan bosan dalam belajar? Monggo, silakan Kak. Gimana sih? Ya pasti ada bosannya sih ya kalau belajar itu ya. Ngatasin supaya hilang rasa bosannya lah. Bosan dan malas itu selalu menghampiri. Gimana ya? Temen gitu Kak ya. Ini kayak tadi ya, temen itu perlu banget. Sendiri itu nggak enak loh Zainab. Alhamdulillah Zainab sudah berdua sekarang. Apa ya, kita itu tumbuhkan lagi rasa suka, rasa cinta kita itu kepada ilmu. Insya Allah akan terus membuka dan membaca buku. Terus ingat-ingat juga kita dulu pas lagi semangatnya belajar itu apa yang bikin kayak gitu bisa diulang lagi kayak. Iya. Atau bisa juga kalau aku biasanya buka buku-buku catatan zaman dulu. Kalau misalkan lagi males kan buka buku catatan zaman dulu, itu banyak kayak catatan. Nah itu pasti kan keinget tuh. Tapi dulu semangat banget lah harus kayak gitu lagi. Gitu. Kami minta sama Allah juga harus karena Allah yang punya hati kita, yang membolak-balikan hati kita gitu, supaya Allah kembalikan hati kita pada kebaikan. Gimana ya? Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak dari teman aku juga dari WhatsApp. Nah gimana caranya kakak itu ketika belajar bahasa Arab itu respon dari keluarga gimana? Respon dari keluarga, alhamdulillah keluarga mendukung. Yang paling penting itu Nadia kalau di sana tetap jaga kesehatan. Tapi kalau dari keluarga respon kakak untuk mengenakan pakaian syar'i atau cadar gitu biasa aja? Alhamdulillah sangat mendukung. Alhamdulillah. Jadi perlu lingkungan yang mendukung juga. Nah oke teman-teman, ini kita sudah berapa menit ya, alhamdulillah karena dia udah banyak banget ini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, dari sini juga nanti insya Allah kita jawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi teman-teman boleh DM di Instagramnya Mahat Asyafi Palangkaraya. Terakhir nih Kak, untuk saya deh ada tingkat dan teman-teman yang lain yang masih ada tingkat juga, motivasi dan semangat untuk kami adik-adik kelas supaya nggak gampang menyerah lah, supaya kami ini tetap semangat biar bisa lulus kayak kakak-kakak gitu. Gimana ya? Tujuan manusia di dunia ini salah satunya yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan tercapai jika dijalankan dengan dua kaki. Kaki pertama yaitu keberanian, kaki yang kedua kepastian. Yang dimana kedua kaki itu sangat berhubungan, ya. Karena kalau misalnya tanpa satu kaki nggak bisa berjalan, ibaratnya seperti itu. Kalau nggak ada kepastian, pasti nggak akan berani. Kalau nggak ada keberanian, nggak akan pasti juga kebahagiaannya akan dicapai begitu. Nah, jadi ya teman-teman ini yang nonton juga nih angkatan saya nih dengerin biar semangat. Gini kan, kalau misalnya nih, ini saya mau nambahin aja ya. Bahagia bersama akhwat solehah itu pasti
Tapi kalau nggak ada keberanian, nggak usah dapat kebahagiaan tersebut. Ya harus berani Kak ya. Iya, harus berani. Harus berani juga keluar dari zona nyaman untuk kembali kepada ketaatan. Iya, ketaatan. Terus satu, ingat tujuan hidup kita apa. Mati nanti itu yang harus dibawa. Ilmu-ilmu kita itu insya Allah bakal dibawa nanti sampai ke akhirat. Itu kayak kalau belajar bahasa Arab itu nggak cuma di dunia, di akhiratnya juga kayak ke bawah banget itu ilmu-ilmu itu. Insya Allah. Satu lagi Kak, untuk teman-teman di luar sana yang belum belajar, yang belum daftar lah ya, yang belum daftar di Mahat Asy-Syafi'i, boleh kasih motivasinya biar apa namanya? Biar berminat, biar segeralah daftar ke Mahat Asy-Syafi'i. Supaya mereka gabung ke sini ya. Iya, benar. Karena ini satu-satunya tempat di Palangkaraya menurut aku belajar bahasa Arab ternyaman banget. Paling nyaman, ternyaman. Di sini kan sudah kampusnya bersih, ada taman, Iya, ada spotnya taman. bagus-bagus. Sudah mulai ada acara talk show. Mungkin semoga rutin ya Ustadz ya. Nanti juga kita bisa bikin itu review kampus. Untuk taman-tamannya tuh Iya. harus dilihatin, tamannya bagus. Di sini kalian itu pasti akan mendapat teman-teman yang membantu dalam belajar, teman-teman yang soleh, yang solehah. Lalu dosen-dosen yang ramah, yang baik, yang sangat luar biasa, yang berwibawa. Dan saya sangat menikmati belajar di sini. Walaupun mungkin pernah Pengen nangis ya. saat belajar. Tapi itu salah satu peristiwa yang menyenangkan juga. Asik ya, coba aja di sini. Coba aja. Kayak dulu kan coba aja dulu ya. Ternyata Iya. benar-benar nyaman di sini. Nyaman dan gimana, alhamdulillah Allah itu memberikan hidayah kepada saya melalui Mahat ini belajar, karena dosen-dosennya juga banyak memotivasi. Saya dapat banyak di sini dari akhlak, alhamdulillah, dan pengetahuan tentang agama. Dan saya berpikir, oh memang saya adalah orang yang bodoh. Dari awal itu saya merasa, oh saya ini kan tes ngaji ya, tamhidi itu. Saya sudah merasa bahwa bacaan saya itu sudah baik dan benar. Ternyata semuanya itu salah. Gimana ya? Jangan kita itu merasa, oh enak aja baca Quran ada terjemahannya. Tapi beda dengan orang yang benar-benar sudah bisa berbahasa Arab. Dia akan merasa dekat, dia akan merasa kembali kepada Allah. Dia akan meneladani sunnah-sunnah Nabi melalui hadis-hadis yang sudah dipelajari di sini. Karena bahasa Arab itu kan bahasanya bahasa Al-Quran. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab ini nggak terlepas dari kedua ini, Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum daftar atau ada keluarganya, pokoknya share. Nanti insya Allah video ini bakal di save, terus bisa di share kepada teman-temannya, kepada keluarganya, ajakin untuk belajar bahasa Arab di Mahat Asy-Syafi'i, karena di sini tempat yang ternyaman untuk kalian belajar. Pokoknya langsung daftar aja. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh langsung DM ke Instagramnya Mahat Asy-Syafi'i. Insya Allah nanti bakal dibalas. Untuk teman-teman semua, untuk Kak Nadia, terima kasih banyak siang hari ini udah banyak sharing. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah. Amin. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.